Halo Pahya dan teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Cesarani Dewi dari kelas 8B nomor absen 8. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi yang telah kita pelajari di pelajaran informatika, yaitu mengenai materi flowchart. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih flowchart itu sendiri. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, aliran kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkahnya dalam bentuk simbol-simbol grafis. Nah, biasanya urutannya ini dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Flowchart digunakan untuk mendesain atau mendokumentasikan sebuah proses atau program sederhana. Nah, dengan kata lain, flowchart adalah langkah awal untuk membuat suatu program atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Flowchart sendiri terdiri dari 3 struktur. Apa saja sih struktur-struktur dari flowchart itu? Yang pertama yaitu struktur sequence atau struktur sederhana. Diagram yang alurnya mengalir secara berurutan dari atas ke bawah, atau dengan kata lain tidak adanya percabangan atau pengulangan. Yang kedua ada struktur branching. Diagram yang alurnya terjadi atau terdapat alih kontrol berupa percabangan. Flowchart dengan struktur percabangan digunakan untuk menyeleksi kondisi dan menentukan pilihan untuk proses selanjutnya. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu flowchart dari algoritma yang menentukan apakah bilangan yang dimasukkan ini ganjil atau genap. Lalu yang terakhir ada struktur looping. Flowchart dengan struktur perulangan digunakan untuk mengulangi langkah-langkah sebelumnya sampai suatu kondisi terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya yaitu flowchart dari algoritma untuk menampilkan bilangan ganjil di bawah nilai 10 sehingga proses mencetak bilangan tersebut akan dilakukan sampai kondisi terpenuhi yaitu 10. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan apa saja sih simbol-simbol yang terdapat di flowchart. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa flowchart sendiri ini memiliki banyak simbol yang bisa kita gunakan. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa dari simbol-simbolnya. Yang pertama ada terminator yang berfungsi sebagai awal dan akhiran dari sebuah flowchart. Yang kedua ada proses yang menunjukkan sebuah proses yang dijalankan suatu program untuk menuju ke langkah yang berikutnya. Lalu yang ketiga ada connector simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Lalu yang keempat ada decision symbol. Nah, decision symbol ini digunakan untuk mengambil keputusan dari suatu kondisi. Lalu simbol yang kelima ada input atau output data simbol. Nah, simbol ini biasanya untuk menyatakan data tertentu yang terkait pada flowchart. Nah, sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan pemilihan kata-kata, kesalahan penyebutan kata-kata, ataupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.